وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudara jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Berbicara tentang Al-Quran yang merupakan firman Allah Ta'ala, kitab suci yang sangat mulia, Allah turunkan sebagai petunjuk dan hidayah. Dan siapa yang mempelajarinya, mengkajinya, maka itu sebuah perdagangan yang tidak akan merugi. Sehingga seorang muslim hendaknya menyibukkan dirinya untuk mengkaji, untuk membaca, dan untuk menghafal firman Allah Ta'ala melebihi firman atau ucapan manusia yang lainnya. Karena firman Allah adalah ucapan yang paling mulia. Dan siapa yang dia menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka dia telah berdagang dengan Allah Ta'ala dengan perdagangan yang tidak akan merugi. Dan pasti nanti Allah akan membayar perdagangan itu dengan bayaran pahala yang melimpah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-30 yang menjelaskan nanti bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dia telah berdagang dengan Allah Ta'ala dengan perdagangan yang tidak akan merugi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dari rizki yang kami karuniakan kepada mereka, sirran baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Disebutkan dalam hadis ini, dalam ayat ini ada 3 amalan. Yang pertama membaca Al-Quran, kemudian yang kedua menegakkan sholat, kemudian yang ketiga menginfakkan harta mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Allah menjuluki perbuatan ini dengan tijaratan dan tabur, sebuah perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, niscaya pasti Allah akan memenuhi kepada mereka pahala mereka, yaitu Allah akan bayar perdagangan mereka dengan bayaran yang setimpal. Wa yazidahu min fadlih, dan pasti Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha berterima kasih, yaitu Allah Maha tahu kebaikan seorang hamba-Nya. Intinya kita pahami di sini bahwa menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mendalami kandungan isi Al-Quran, itu merupakan sebuah perniagaan. Kita sedang berdagang dengan Allah Ta'ala, dan perdagangan kita ini tidak akan merugi sama sekali, dan pasti nanti Allah akan membayar. Perdagangan itu pasti nanti Allah akan membayar dengan bayaran yang paling kita ridhoi dan paling kita cintai. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat tentang keutamaan orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Banyak sekali keutamaannya, kita akan sebutkan beberapa saja tentang keutamaan orang-orang yang mereka menghafal Quran.
semampu mereka dan mereka membacanya. Keutamaan yang pertama kita sebutkan secara ringkas. Keutamaan yang pertama, orang-orang yang menghafal Quran yuqaddam ala ghairihi fi sholati imaman. Dia didahulukan di dalam sholat sehingga dia dijadikan sebagai imam, yaitu orang yang paling banyak hafalan Quran, yang paling banyak Al-Qurannya, berarti dia itu yang paling layak untuk maju sebagai imam di dalam sholat. Kenapa kalau dia itu menjadi imam? Karena dia menjadi pemimpin. Dia menjadi imam karena dia menjadi pemimpin dan dia menjadi orang terbaik. Karena imam itu harus yang terbaik. Imam lebih mulia daripada makmum. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qaumu aqra ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Yang akan menjadi imam bagi masyarakat adalah orang yang paling banyak bacaannya terhadap Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi yang dipilih, orang yang jadi imam itu, yang dipilih itu yang pertama Al-Qurannya. Bahkan nanti kalau kita jadi imam itu yang dipilih yang bukan hanya hafalannya bagus, termasuk juga suaranya. Sehingga boleh mencari imam yang suaranya merdu, itu boleh. Berbeda dengan adzan. Sehingga nanti perlu membedakan antara kedudukan kita sebagai muadzin atau kedudukan kita sebagai imam. Kalau muadzin yang dibutuhkan bukan indahnya suara atau merdunya, tetapi kalau muadzin itu yang dibutuhkan lantang suaranya. Sehingga yang menjadi muadzinnya Rasulullah itu, yang menjadi muadzinnya Bilal. Bukan karena Bilal itu suaranya paling merdu, bukan, karena nggak dibutuhkan merdu dalam adzan. Tetapi Bilal itu kenapa dipilih menjadi muadzin? Li'annahu anda minka sautan. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid yang mimpi masalah adzan, Rasulullah mengatakan ajarkan kalimat itu kepada Bilal, karena Bilal itu paling keras suaranya. Ini kalau sebagai muadzin. Tapi kalau sebagai imam, boleh kita itu mencari imam atau kita itu sholat mencari masjid yang imamnya itu merdu suaranya, bukan hanya bacanya bagus. Bacanya benar, bagus, itu pasti. Tetapi boleh juga nanti setelah kita itu bacanya sudah benar, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar, setelah itu kita mencari yang paling merdu. Dan itu boleh. Karena Rasulullah terkadang beliau itu mencari sahabat-sahabat yang bacanya indah. Seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian setelah Ubay bin Ka'ab. Sampai Rasulullah terkadang sampai mendengar bacaan dari orang lain. Abu Musa al-Asy'ari sampai Rasulullah mengatakan, engkau telah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Dawud, yaitu sangat indah sekali, merdu sekali. Dan Rasulullah senang mendengar bacaan Quran yang merdu. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak melantunkan bacaan Qurannya maka bukan termasuk golongan kami. Kenapa? Karena Al-Quran itu dilantunkan, dimerdukan bacanya semampu kita. Yang penting tidak keluar dari kaidah makhorijul huruf dan tajwidnya. Sampai terkadang Rasulullah datang kepada Abdullah bin Mas'ud minta dibacakan Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu untuk engkau diturunkan? Rasulullah mengatakan, saya ingin mendengar dari orang lain. Akhirnya dibacakan surat dalam surah An-Nisa. Setelah itu Rasulullah mengatakan cukup. Kemudian setelah itu rupanya Rasulullah menangis. Jadi standar menjadi imam itu yang pertama, kata Rasulullah mengatakan di sini, yang menjadi imam itu standar utamanya adalah orang yang paling kuat bacaan Al-Qurannya. Ini yang pertama, standar yang pertama. Fa in kanu fil qiraati sawa. Terus bagaimana kalau standar Qurannya sama? Karena Al-Quran itu kan cuma 30 juz, sama. Kalau sama, yaitu ada dua orang misalkan yang sama standar Qurannya, fa'alamuhum bisunnati. Maka standar yang kedua, orang yang paling tahu tentang sunnah. Yaitu kalau sunnah itu berarti masalah ilmu. Orang yang paling faqih terhadap masalah ilmu. Nah itu pernah ketika Syekh bin Baz sama Syalbani, beliau berdua kemudian sholat pas waktu qomat, maka dua-duanya itu saling dorong-dorongan. Syalbani dorong Syekh bin Baz, kemudian Syekh bin Baz dorong Syalbani. Akhirnya apa kata Syekh bin Baz? Wahai Syalbani, kita dalam Al-Quran sama, yaitu Al-Quran itu 30 juz, nggak mungkin lebih dari itu, semuanya sama. Tetapi yang paling faqih tentang hadis yaitu di dalam sini, yaitu tidak lain kecuali engkau. Akhirnya setelah itu Syalbani disuruh dorong, disuruh maju. Akhirnya Syalbani menjadi imam. Yaitu maksudnya bahwa masalah ilmu itu penting.
Imam itu bukan hanya pinter baca, tapi karena nanti akan banyak sekali kejadian-kejadian dalam sholat yang imam itu harus faqih. Dia itu harus tahu bagaimana cara fikihnya itu kayak apa. Fa in kanu fi sunnati sawa. Kemudian kriteria yang ketiga, kalau dalam hadis sama juga. Ada orang Qur'annya sama, hadisnya sama. Fa aqdamuhum hijratan. Maka kriteria yang ketiga, orang yang paling awal hijrahnya. Yaitu hijrahnya itu taubatnya, dia hijrahnya kepada Allah Ta'ala. Fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau hijrahnya sama juga hijrahnya itu, taubatnya sama, fa aqdamuhum silman. Maka dicari yang paling pertama kali masuk Islamnya. Nanti pertama kali masuk Islam, kalau mereka masuk Islam sejak lahir, ya berarti yang paling tua. Yang paling tua karena mereka paling lama Islamnya. Setelah Rasulullah mengatakan wala ya umur rajulur rajula fi sultanihi. Ini nanti masalah fikih juga, masalah fikih. Rasulullah mengatakan tidak boleh seseorang menjadi imam di sebuah kota atau negara di mana pemimpin ada di situ. Itu sebenarnya adab zaman dulu berjalan, tapi zaman sekarang hilang. Yaitu misalkan ini menjadi imam di Masjid Agung. Ini berbicara masalah Masjid Agung, yaitu imam, demikian juga khatib. Siapa sih yang berhak menjadi imam dan khatib? Itu pemimpin, penguasa. Contohnya misalkan Masjid Agung di sebuah kota, misalnya kota. Siapa sih pemimpin kota itu? Pemimpinnya wali kota. Maka yang berhak menjadi imam dan menjadi khatib ya wali kota. Wali kota. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam. Ini namanya Masjid Agungnya, bukan masjid-masjid yang kecil. Masjid Agung, masjid besarnya, kecuali atas seizin wali kota. Masjid gubernur misalkan, masjid gubernur, di mana gubernur ada di situ. Yang berhak menjadi imam dan yang berhak menjadi khatib ya gubernur. Tidak boleh seseorang itu menjadi khatib kecuali sudah diizinkan. Itu budaya zaman dulu, dan zaman dulu berjalan seperti itu. Zaman dulu, dan sekarang sudah hilang. Yaitu budaya seperti ini hilang. Wala yaqidu fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Demikian juga tidak boleh seseorang itu imam di sebuah rumah di mana tuan rumahnya ada kecuali dengan izinnya, dengan izin pemilik rumahnya. Intinya di sini keutamaan yang pertama, seorang yang dia itu paling kuat hafalan Qur'annya, maka dia itu yang berhak menjadi imam. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, lama qaddimal muhajirun al-awwalun al-isbah. Ketika para sahabat muhajirin mereka hijrah ke Madinah, kemudian sampai di sebuah tempat namanya Isbah. Isbah itu tempat dekat dengan Quba. Qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sampai, karena hijrahnya itu kan Rasulullah terakhir. Para sahabat hijrah dulu, setelah itu terakhir kan Rasulullah. Nah, para sahabat itu istirahat di sebuah tempat namanya Al-Isbah. Ketika di tempat ini, kana ya ummuhum Salim. Yang menjadi imam dalam sholatnya para sahabat muhajirin itu adalah Salim, Maula Abi Hudzaifah. Dan Salim itu bekas budak yang dimerdekakan sama Abi Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Kenapa kok Salim yang menjadi imam? Karena Salim itu yang paling banyak Al-Qur'annya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini yang menjadi imam, yang berhak menjadi imam itu yang paling kuat di dalam Al-Qur'an. Dan kuat dalam Al-Qur'an itu, maksudnya kuat dalam Al-Qur'an itu bisa kuat itu secara bacaannya, yaitu bacanya benar, atau kuat secara hafalannya, dan hafalannya juga harus kuat. Hafalannya juga harus kuat. Sedangkan tentang lagunya itu nomor sekian, yaitu nanti. Bukan lagu itu yang pertama itu lagunya dulu, yang penting indahnya, bukan. Kenapa? Karena lagu itu mengikuti ketika orang itu bacanya benar, makhorijul hurufnya, kemudian juga tajwidnya, pasti dia nanti akan memiliki suara keindahan versi dia, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi jangan sampai apa yang pertama kita cari itu lagunya, karena banyak orang-orang itu baca Quran itu lagunya indah tapi bacanya berantakan. Sampai kalau kita itu istilahnya itu, kalau kita itu faham Al-Quran atau faham makhorijul huruf, tajwid, itu kayak rasanya kayak mau muntah gitu dengar itu. Bukan karena bacanya itu nggak indah, indah sekali sampai logatnya itu indah lah gitu, tetapi karena makhorijul hurufnya kacau. Kenapa? Karena itu merubah semua gitu. Kita sebagai orang Arab, sebagai orang yang tahu bahasa Arab itu berubah semua gitu. Gara-gara makhorijul huruf itu keliru, panjang pendeknya keliru, berubah artinya. Sehingga apa? Rusak semuanya Al-Quran gara-gara dipaksa Al-Quran untuk lagu. Kita katakan lagu itu mengikuti, bukan lagu itu yang pertama.
sehingga tajwid dipaksa dengan lagu. Bukan, tapi lagu itu dipaksa untuk mengikuti tajwidnya. Kemudian kedua, keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang dia itu membaca Al-Quran dan dia itu hafal Quran, annahu yuqaddam ala ghairihi fil qabri. Dia yang pertama kali atau yang didahulukan di dalam penguburan jenazah. Jika seandainya qadarullah misalkan terjadi bencana atau peperangan di mana yang meninggal dunia banyak, terus siapa yang pertama kali dikuburkan? Yang pertama kali dikuburkan adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Itu yang pertama kali. Sebagaimana dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini fi min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Ketika terjadi perang Uhud di mana korban kaum muslimin banyak, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang meninggal, dua orang yang mati syahid dalam satu kain kafan. Karena nggak cukup, kain kafannya nggak cukup, sehingga satu kain untuk dua jasad. Dan ketika dikuburkan bagaimana penguburannya? Maka Rasulullah mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Rasulullah bertanya, mana di antara mereka yang paling hafalannya paling kuat, yaitu paling banyak Al-Qur'annya. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kalau ada diisyaratkan ini yang paling banyak ini, maka Rasulullah mendahulukan orang itu untuk dikuburkan. Wa qala, kemudian setelah dikuburkan Rasulullah mengatakan, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksinya orang-orang ini yang meninggal dunia di perang Uhud ini. Saya akan menjadi saksi mereka nanti di hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, dan Rasulullah memerintahkan supaya mereka dikuburkan sesuai dengan darah mereka, yaitu mereka itu dikuburkan bersama dengan darah-darah mereka. Walam yaghsilu walam yusalli alaihim, dan mereka tidak walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan, dan mereka tidak disolatkan. Ini khusus, nanti khusus fikih khusus yang berkaitan dengan orang yang mati syahid di medan pertempuran. Orang mati syahid di medan pertempuran, walaupun masalah khilafiyah juga nanti karena banyak riwayat yang lain. Orang yang mati syahid, mereka tidak dibersihkan lukanya. Jadi luka tidak boleh dibersihkan, sehingga darah yang bercucuran, ya sudah, mereka itu dikuburkan sesuai dengan darahnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Kemudian yang ketiga, tidak disolatkan. Walaupun tentang masalah solat, ini masalah solat itu khilafiyah di antara para ulama, apakah orang yang mati syahid itu disolatkan atau tidak. Itu banyak riwayat dalam masalah ini. Tapi kalau kita membaca hadis ini, Rasulullah tidak mensolatkan orang-orang yang mati di perang Uhud. Ketika dikuburkan maka mereka tidak disolatkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, yuqaddam fil imarati war ri'asati idza ataqa hamlaha. Orang-orang yang paling banyak Al-Qur'annya, maka dia yang lebih didahulukan dalam kepemimpinan, yaitu dia yang berhak menjadi pemimpin, baik itu pemimpin masalah negara, yaitu pemimpin masalah negara, jika memang orang itu memiliki keahlian di bidang itu. Yaitu maksudnya di sini, kalau seandainya ada sebuah negara, siapa orang yang layak dijadikan sebagai pemimpin atau jabatan, pejabat itu siapa? Maka orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Tapi dengan syarat jika memang mereka itu punya skill, punya kemampuan. Jika kemampuan sama dua orang, yang satu sama yang kedua sama secara skill, tapi yang ini Al-Qur'annya lebih banyak, yang itu lebih lemah, maka ambil yang lebih kuat hafalannya, karena itu lebih layak untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Amir bin Wathilah, beliau bercerita, anna Nafi bin Abdul Harith laqiya Umar bi Asfan. Pernah suatu ketika Nafi bin Abdul Harith ketemu dengan Umar bin Khattab di Asfan, di sebuah tempat namanya Asfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar mengangkat Nafi bin Abdul Harith sebagai wali kota di Mekah. Faqala, kemudian ketika ketemu, Umar tanya sama Nafi sebagai wali kotanya, man istamal ta'ala ahlil wadi, wahai Nafi, siapa yang kau pilih menjadi pemimpin untuk urusan agama, maksudnya pemimpin, yaitu sebagai pemimpin di tempat ini, yaitu di Mekah, nanti yang ngurusi semua urusan yang berkaitan masalah agama siapa? Faqala Ibnu Abzah, maka dia mengatakan Ibnu Abzah.
yaitu orang namanya Ibnu Abza. Kemudian ditanya, waman Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Maka Nafi mengatakan, maula min mawalina, dia bekas budak dari budak-budak yang kami merdekakan. Qala, akhirnya Umar bertanya, fastakhlafta alaihi maula, kenapa kamu angkat seorang budak yang dimerdekakan sebagai pemimpin? Maka beliau mengatakan, innahu qari'un li kitabillah, karena dia itu menghafal Al-Quran, wa innahu alimun bil faraid, dan dia itu orang yang paling faqih, paling tahu tentang ilmu warisan. Qala Umar, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, dan saya telah mendengarnya langsung, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini beberapa orang, dan Allah juga akan menghinakan atau merendahkan dengan Al-Quran ini orang-orang yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti diangkat, zaman itu diangkat Ibnu Abi Abza, diangkat sebagai pemimpin walaupun dia itu seorang bekas budak. Dan itu memang janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang punya ilmu, pasti akan diangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, pasti orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu akan diangkat derajat mereka melebihi manusia yang lainnya. Dan kata para ulama mengatakan, diangkat derajatnya orang yang berilmu, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya itu ada dua macam. Pengangkatan derajat orang yang berilmu itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan rif'atun ma'nawiyah, pengangkatan derajat secara maknawi. Maknawi itu nggak kelihatan. Itu kapan? Itu di dunia, yaitu maksudnya apa? Diangkat martabatnya, kehormatannya, wibawanya, walaupun orangnya tetap dia itu nggak diangkat jasadnya. Kapan itu? Di dunia. Orang yang dia itu punya ilmu pasti akan diangkat martabat mereka di hadapan manusia, sehingga orang itu akan menghormatinya, akan menjunjung tinggi orang yang berilmu. Ini yang pertama. Jadi Allah akan angkat mereka di dunia dengan diangkat martabat mereka. Kemudian yang kedua, pengangkatan derajat yang kedua itu warifatun hisiyah, diangkat jasad mereka, yaitu jasadnya itu memang diangkat tinggi. Kapan itu? Ketika nanti di surga. Sehingga orang yang berilmu itu diangkat derajatnya itu dua kali, diangkat di dunia, tapi bukan jasadnya diangkat, tapi diangkat martabatnya. Kemudian nanti di hari kiamat diangkat mereka oleh Allah Ta'ala dengan derajat yang tinggi, yaitu siapa? Jasadnya. Jasadnya nanti akan diangkat tinggi. Kemudian keempat, keutamaan orang yang menghafal Quran dan mempelajari Al-Quran. Fa innahu manzilatul hafidh lil Quran inda akhir ayatin kana yahfaduha. Nanti tingkatan surga, jadi tingkatan seseorang di surga itu sesuai dengan kadar Al-Quran yang dia baca, kadar Al-Quran yang dia hafal, kadar Al-Quran yang dia pelajari. Yaitu nanti di surga itu tingkatannya nanti berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ada tingkatan di surga itu di mana yang menjadi patokan tingkatan surga itu adalah Al-Qurannya. Jadi Al-Quran, sehingga sesuai dengan kadar Al-Quran yang kita ambil. Yang kita ambil semakin banyak berarti semakin tinggi derajatnya. Sebagaimana hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang memiliki Al-Quran, iqra wartaqi waratil, bacalah dan naiklah dan tartillah dalam membaca, kama kunta turattil fil dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena nanti tingkatan kamu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca secara tartil. Yaitu orang itu di surga suruh baca Quran sampai naik, setiap ayat naik, setiap ayat naik, setiap ayat naik, sampai terakhir. Disitulah tingkatan dia di surga, yaitu ayat yang terakhir yang dia baca di surga. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima bagi orang-orang yang hafal Quran, mereka nanti akan dikumpulkan dengan para malaikat ketika di hari kiamat. Sebagaimana ini kalau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'a safaratil kiramil bararah." Permisalan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an dan dia hafal, dan dia bisa menghafal, membaca dengan benar dan bisa menghafal,
maka nanti dia akan dikumpulkan bersama safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang tinggi, yaitu dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, dan permisalan orang-orang yang membaca tapi dia nggak bisa menghafal, tapi dia susah payah dalam membacanya. Wa huwa alaihi syadidun, dan dia itu terbata-bata, yaitu bacanya itu susah sekali. Falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kita kalau belajar Al-Quran, kok kita itu bacanya susah sekali, nggak hafal-hafal, susah sekali, maka kita itu 2 pahala. Pertama, pahala semangatnya kita belajar. Yang kedua, pahala bacaan Al-Quran yang kita baca. Misalkan kita yang sudah tua seperti ini baru belajar Al-Quran misalkan, maka kalau kita belajar Al-Quran terbata-bata, sering dimarahi sama ustadznya misalkan itu, berarti apa? Kita itu dapat pahala, semangat untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca dalam belajar itu. Kalau kita bacanya lancar, maka nanti kita dikumpulkan dengan para malaikat as-safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia dan tinggi. Kemudian keutamaan yang keenam, annahu yulbasu tajul karamati wa hullatul karamah. Orang-orang yang mereka itu hafal Quran, orang-orang yang mengambil Al-Quran, mereka nanti akan diberikan mahkota dari kehormatan, yaitu mahkota di hari kiamat, mahkota perhiasan yang sangat indah nanti di hari kiamat. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di Sahih Al-Syalbani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Nanti Al-Qur'an akan datang di hari kiamat. Datang yaitu untuk memberikan syafaat di hadapan Allah kepada para pembacanya. Fayaqul, kemudian Al-Quran mengatakan, ay Rabbi halihi, wahai Tuhanku, tolong berikan perhiasan kepada orang ini, yaitu orang itu yang membaca dia. Al-Quran datang, misalkan kita baca surah Al-Baqarah, maka nanti surah Al-Baqarah itu nanti akan datang kepada Allah Ta'ala. Kemudian surah Al-Baqarah ngomong sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong berikan perhiasan kepada orang ini. Fayul basuta jal karamati thumma yaqulu ya Rabbi zidni. Akhirnya Allah memberikan mahkota, ditaruh di atas kepala orang itu, mahkota yang sangat indah. Setelah itu Al-Qurannya mengatakan lagi, wahai Tuhanku, ya Rabbi zidhu, tambahkan lagi wahai Tuhanku perhiasannya. Fayul basu hillatul karamah. Setelah itu Allah memberikan perhiasan, cincin, kemudian kalung, dari perhiasan yang sangat indah di hari kiamat. Setelah diberikan pakaian seperti ini, maka Al-Quran ngomong lagi, ya Rabbi irdo, ridhoilah orang ini wahai Tuhanku. Fayardo anhu, akhirnya Allah ridho kepada orang itu. Fayuqalu lahu, akhirnya dikatakan kepada orang itu, iqra, bacalah Al-Quran yang sudah kamu baca di dunia, warqa, dan naiklah kamu, watuzadu bikulli ayatin hasanah, dan setiap ayat yang kamu baca akan ditambahkan kebaikan, yaitu semakin bertumbuh-tumbuh nanti kebaikannya. Kemudian ketujuh, keutamaan yang ketujuh, annahu yashfa'u fihil Qur'an inda rabbi. Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Itu kalau kita itu membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca itu nanti akan memberi syafaat di hadapan Allah Ta'ala untuk membela kita. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah beliau bersabda, yaqul, nanti di hari kiamat dikatakan iqra'ul Qur'an, yaitu Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena hari Al-Quran itu di hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Iqra'u zahrawaini Al-Baqarah wa surat Al-Imran, bacalah 2 perhiasan atau dua cahaya dalam kehidupan kalian, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani, karena 2 surat ini Al-Baqarah sama Al-Imran nanti akan datang seperti awan, kayak 2 awan yang menyertai seseorang yang membacanya. Tahajani an ashabihima, di mana ini awan ini akan terus membela orang yang membacanya di hari kiamat. Setelah itu Rasul mengatakan, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah sebanyak-banyaknya. Fa inna akhdaha barakatun, karena membaca surat Al-Baqarah adalah barokah. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala yastati'u hal batalah,
dan orang-orang pengangguran tidak akan mampu untuk membacanya. Orang-orang pengangguran di sini itu kata qala Muawiyah mengatakan pengangguran di sini annal batalah as-saharah. Pengangguran di sini itu adalah tukang sihir. Yaitu tukang sihir itu tidak akan bisa melawan orang-orang yang dia itu rajin membaca Al-Qur'an. Sehingga kayak benteng diri sama benteng rumah. Kalau kita ingin membentengi diri kita, rumah kita dari sihir, ya Al-Baqarah sebagai benteng rumahnya. Kemudian yang ke-8, keutamaan yang ke-8, orang yang membaca Al-Quran nanti dia akan orang tuanya itu akan diberikan pakaian atau diberikan mahkota. Orang tuanya, yaitu orang tua yang membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, hafal Quran, orang tuanya itu juga mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Orang tuanya itu akan diberikan mahkota. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Hakim, demikian juga Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamati karrajuli syahid." Nanti Al-Qur'an yang dibaca oleh seseorang akan datang di hari kiamat bagikan seorang laki-laki, seorang pemuda yang wajahnya bersinar, yaitu wajahnya itu indah. Yaqulu li sahibihi, dia akan mengatakan kepada pembacanya, pembaca Al-Qur'an ketika di dunia, "Hal ta'rifuni?" Kamu tahu saya nggak? Kenal saya nggak? Akhirnya orang itu mengatakan, enggak, saya nggak kenal siapa kamu. Akhirnya Al-Qur'annya mengatakan, Analladzi kuntu ushiru lailaka. Saya itu adalah Al-Qur'an yang dulu membuat kamu bergadang di malam hari. Wa udmi'u hawajiraka, dan saya adalah Al-Qur'an yang membuat kamu kering lidah kamu ketika di dunia, yaitu karena kamu itu membacanya. Wa innakum latajirin min wara'i tijaratihi. Dan orang yang berdagang pasti di belakang perdagangannya itu dia membawa keuntungan. Wa ana lakal yauma min wara'i kulli tajirin. Dan saya itu hasil perdagangan kamu selama ini. Yaitu kayak tadi kita sampaikan di awal-awal bahwa kita membaca Quran itu kayak kita itu berdagang dengan Allah Ta'ala. Barang dagangan kita itu apa? Keuntungan kita itu Al-Quran itu nanti akan datang kayak seseorang yang wajahnya indah sekali. Fayu'ta al-mulku biyaminihi wal khuldu bisyamalihi. Akhirnya tangan kanan dikasih kekuasaan, tangan kiri dia dikasih kekekalan di surga. Wa yudau ala ra'sihi tajul iqar, kemudian ditaruh di atas kepalanya mahkota wibawa yang sangat tinggi di surga. Wa yuksa walidahu hullataini, dan kedua orang tuanya dipakaikan dua perhiasan, dipakaikan tajan, yaitu dipakaikan mahkota. La taqumu lahum ad-dunya wa fihima, di mana dunia dan sisinya tidak seharga, yaitu tidak bisa menyamai harganya mahkota itu. Fayakulani, akhirnya kedua orang tua nanti dari kiamat tanya sama Allah Ta'ala, di mana ya Rabbi anna lana hadha, dari mana saya bisa mendapatkan permata seperti ini, mahkota seperti ini? Fayuqalu lahuma, dikatakan kepada keduanya, bita'limi waladikum al-Qur'an. Kenapa? Karena kamu dulu mengajarkan Al-Quran kepada anak kamu. Nah, jadi di sini intinya, kalau kita perhatikan di sini intinya bahwa Al-Quran itu luar biasa, dia sangat mulia, sehingga orang yang dia itu mempelajari Al-Quran diangkat martabatnya di hadapan Allah Ta'ala, bahkan kedua orang tuanya pun mendapatkan manfaat. Kemudian bagaimana, apakah orang yang membaca Al-Quran itu juga memberikan syafaat kepada karib kerabatnya? Kalau tadi kan orang tua, hadis yang tadi kita sebutkan itu orang tuanya. Dan hadis tadi dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syalbani tentang masalah orang tua yang diberikan mahkota. Apakah juga orang itu akan memberikan syafaat kepada karib kerabatnya? Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pembawa Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat 10 dari keluarganya. Ada juga yang mengatakan 70, tapi semua riwayat itu dhaif. Seperti misalkan hadis lihamil Quran idza amila bihi, penghafal Quran kalau dia mengamalkannya, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, yushafi fi asyratin min ahli baitihi, dia akan memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Pada hari kiamat, kulluhum qad wajabat lahun nar, 10 orang itu semuanya berhak untuk diazab sebenarnya. Akhirnya karena syafaat, akhirnya dia dibebaskan. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syalbani, dan tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Sehingga nanti sebagian ulama mengatakan tidak ada, kalau memberikan syafaat sampai 70 atau 10 keluarganya itu tidak ada. Yang ada cuma orang tua.
Orang tua yang mendapatkan mahkota karena anaknya mereka itu hafal Quran. Jadi intinya banyak. Nanti kalau kita mau bongkar keutamanya banyak sekali. Keutamaan menghafal Quran banyak. Tapi yang perlu kita ingat di sini, perlu kita pahami. Terus bagaimana kalau kita itu pengen diri kita itu hafal Quran, atau kita itu bisa Al-Quran, atau anak kita? Maka yang perlu kita pahami, pertama yang perlu kita pahami, untuk orang itu mendapatkan keutamaan yang tadi kita sebutkan, maka yang pertama itu harus ikhlas niatnya karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu belajar Al-Quran niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita niatnya bukan karena Allah Ta'ala, Al-Quran yang aslinya mengangkat martabat seseorang, malah nanti menjadi Al-Quran itu menjadi sebab orang itu diazab di neraka jahanam. Sehingga menunjukkan apa? Pertama yang perlu kita pahami bahwa untuk kita mendapatkan keutamaan menghafal Quran, mempelajari Al-Quran itu, tahapannya itu yang pertama harus kita bersihkan hati kita, niat kita. Jangan sampai menghafal Quran itu bukan karena Allah Ta'ala, entah karena tujuan yang lain, lomba misalkan, atau tujuannya supaya, dan yang lainnya lah, atau supaya juara satu, atau karena ya dipaksa sama orang tua. Ini jangan. Nah itu jangan ngiming-ngimingi untuk hafal Quran itu dengan iming-iming dunia. Nah, ngafal Quran yang rajin, nanti kamu tak kasih hadiah HP misalkan. Jangan, karena ini termasuk kesalahan fatal dalam pendidikan. Termasuk kesalahan fatal, yaitu ngiming-ngimingi dunia, termasuk juga hadiah. Boleh nggak kalau orang itu ikut lomba dalam hafal Quran, nggak ada masalah, tapi jangan menjadi motivasi itu karena obsesi. Oh juara satu saya itu, oh lomba dapat hadiah, dan ya bukan itu. Bukan itu. Maka itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran niatnya bukan karena Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi penyebab. Maka itu dalam hadis yang sahih Rasul menyebutkan orang yang pertama kali diazab di neraka jahanam itu 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang sedekah, yang ketiga orang yang dia itu hafal Quran. Sehingga jangan sampai anak kita, misalkan anak kita di pondok misalkan hafal Quran 30 juz, tapi malah nanti diazab di neraka jahanam karena hafalannya. Kenapa kan hafalannya? Karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Dan untuk meniatkan niat karena Allah itu nggak mudah, tidak mudah. Maka itu harus muncul dari hati. Itu harus muncul dari hati. Maka jangan sampai anak itu menghafal Quran karena paksaan. Anak itu menghafal Quran karena paksaan. Kenapa? Karena kalau paksaan itu bukan karena keikhlasan. Orang karena dipaksa. Kenapa kamu menghafal Quran? Karena saya takut sama bapak saya. Karena saya dipaksa sama abi saya. Sehingga apa? Orang seperti ini nanti malah nggak mendapatkan pahala. Terus bagaimana supaya anak kita itu menghafal karena Allah Ta'ala? Orang tua wajib memberikan motivasi. Bukan karena iming-iming dunia, karena ini, bukan. Tapi iming-iming akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang belajar Al-Quran itu harus istiqomah. Dan susahnya itu istiqomah. Dan Al-Quran itu belajarnya nggak mudah. Nggak mudah. Jadi nanti Al-Quran itu ada tahapan-tahapan dalam belajar Al-Quran itu. Tahapan yang pertama bagi orang yang mau belajar Al-Quran itu belajar namanya makhorijul huruf. Apalagi kita orang Indonesia itu logatnya bukan logat Arab, sehingga logatnya itu beda. Ada beberapa huruf di Arab ada, di Indonesia nggak ada. Ada beberapa huruf di Indonesia ada, di Arab nggak ada. Contohnya P Arab nggak ada P. Dan P kan Pekalongan misalkan, Pekalongan, Arab nggak ada P. Dan kalau ngomong P bagaimana? Bakalonjan, ngan pun nggak ada. Orang Arab ngan nggak ada, nggak bisa. Orang Arab ngomong ngan itu logatnya nggak bisa. Mereka kalau mereka pengen ngomong ngan, Semarang, Pekalongan, ya itu. Mereka ngomongnya Semarang, Bakalonjan. Karena itu bukan logat mereka nggak tahu itu gitu. Demikian juga apa? Ada beberapa logat Arab di kita nggak ada. Dan terkadang cara ngomongnya beda. Babi, bu, babe. Ba itu nggak boleh angin keluar di mulut. Orang Arab Indonesia nggak seperti itu. Babi, bubat, bagaimana kabar kamu? Keluar semua udaranya. Itu ngerubah itu nggak mudah loh. Ngerubah makhorijul huruf itu nggak mudah. Ya kan? Alhamdulillahirabbil ngalamin, gitu di sini ngalamin. Kenapa? Karena sukanya orang Indonesia itu. Semarang, Pekalongan, ngan gitu. Alhamdulillahirabbil ngalamin, ngarrohmani rohim itu. Ini kan fatal sekali kan itu. Kenapa seperti itu? Karena orang itu nggak belajar makhorijul huruf gitu. Dan susah, nggak mudah. Makhorijul huruf itu berat sekali. Karena kita harus merubah lidah kita. Sampai biasanya kalau kita belajar Al-Quran itu, kalau sama syekh itu sampai lidahnya itu tekuk-tekuk ini. Gitu.
Kenapa? Karena nggak bisa berubah gitu. Logat itu nggak bisa berubah gitu. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalkan logat antara orang Jawa dengan orang Jawa Barat dengan orang luar Jawa pun beda. Ada beberapa kota, beberapa kampung itu, kota itu, yang dia itu nggak bisa ngomong V, itu nggak bisa. Oh ini fitnah ini gitu. Jadinya fitnah kan gitu. Nggak bisa V, fitnah nggak bisa itu. Itu logat gitu. Jadi namanya makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu logat, cara mengeluarkan huruf dari lidah itu kayak apa itu. Itu namanya makhorijul huruf. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari itu makhorijul huruf, dan itu susahnya luar biasa. Akhirnya apa, terkadang kita itu belajar itu nggak pernah bener gitu. Saya dulu itu pernah ya, ketika di Yaman saya masuk ke sanad Al-Quran karena saya sudah hafal 30 juz waktu itu. Ketika di Yaman saya ikut daurah sanad. Jadi daurah sanad itu pun guru kita itu macam-macam. Ada guru kita yang saklek keras cara mendidik itu. Jadi kalau belum bener nggak boleh pindah. Sampai kita itu ya belajar basmalah itu sampai hampir 1 bulan. Ngulang lagi, besok ngulang lagi, besok ngulang lagi, nggak benar-benar itu. Akhirnya bosan juga, Syekh, blenger saya. Masa basmalah saja 1 bulan gitu loh. Nanti Al-Fatihah berapa bulan kan gitu loh. Akhirnya apa? Ada syekh kita itu yang lebih, syekh yang lain itu lebih mudah. Wis, pokoknya salah yang paling fatal kamu perbaiki, yang lain jalan dulu. Akhirnya kita, kalau saya lebih senang sama syekh itu. Jadi maksudnya apa? Terkadang itu belajar Al-Quran itu pertama kita belajar makhorijul huruf, itu yang paling susah bagi kita, bagi orang Indonesia. Kemudian kedua kita belajar tentang tajwid. Tajwid itu masalah hukum. Nanti ada ikhfa, idgham, dan itu gampang lah, kalau itu lebih mudah. Kita ada teorinya, bisa belajar itu nanti lebih mudah. Tapi makhorijul huruf lebih susah. Tapi intinya kita belajar karena itu semuanya talaki. Talaki itu dari guru langsung, tidak bisa otodidak. Termasuk ilmu yang tidak bisa otodidak itu ilmu ini, tentang masalah membaca Al-Quran. Ketika kita sudah benar makhorijul huruf, tajwidnya sudah bisa, kemudian setelah itu baru kita membaca. Baca, setelah itu nanti baru kita itu menghafal. Menghafal lebih susah lagi. Menghafal itu susah. Kebanyakan kita itu kalau ngafal nggak nambah hafalan, pindah-pindah hafalan. Sehingga kita menghafal misalkan amma yatasa'alu selesai, setoran, setelah itu pindah ke surat berikutnya, pindah hafalan kita. Amma yatasa'alu hilang, pindah surat yang lain, nanti hafalannya pindah-pindah, nggak nambah-nambah kita itu. Ya, nah, terus bagaimana kita itu? Ya kita harus sabar gitu loh, harus sabar. Maka apa? Kita itu kalau bisa itu belajarnya sekarang itu jangan belajarnya itu modelnya jiping, tematik terus itu. Tematik terus itu nggak akan selesai. Antum katamnya sampai dimanapun kita nggak tahu kan gitu. Coba kita belajarnya lebih tinggi. Dan itu memang ini problem di Indonesia. Ya. Jadi ada di Indonesia itu sebenarnya ada ya seperti kholal, ada kekeliruan dalam sistem belajar di Indonesia itu. Banyak ulama-ulama kita yang mengatakan seperti itu. Yaitu apa? Di Indonesia ini kalau suruh belajar yang di situ ada ujian, di situ nanti ada hukuman kalau dia itu nggak ada, tidak naik kelas, itu biasanya pada mutung. Dan itu biasanya kalau belajar seperti ini itu belajar Al-Quran sama belajar bahasa Arab. Kalau sudah Al-Quran bahasa Arab, mesti kalau misalkan ngadakan halaqah Quran misalkan ya, buka pembelajaran, oh yang datang ramai sekali awal-awal itu. Ya, saya itu dulu pernah ya, saya itu buka bahasa Arab. Itu pertama kali kita buka sampai 70 orang yang daftar itu. Sampai masih ada orang yang daftar, kita sudah nggak cukup tempatnya itu. Belajar mutung ini keluar sisa 5. Dari 70 orang itu sisa 5 saja itu. Dan itu namanya apa? Istiqomah. Yang paling berat dalam belajar itu adalah istiqomah. Itu paling susah sekali itu. Istiqomah itu paling susah. Biasanya sukanya belajar kita itu wah-wahan gitu. Rame-rame geruda-gerudu gitu. Setelah geruda-gerudu kok susah rupanya itu, kok berat rupanya. Akhirnya setelah itu mutung. Nah itu problem kita itu belajar Al-Quran itu seperti itu. Kemudian ketiga yang perlu kita pahami ya, yang ketiga itu untuk pendidikan anak kita kepada Al-Quran itu sebelum anak itu diperintahkan untuk baca Quran, ini pahami ini penting ini. Sebelum kita itu bisa memerintahkan anak kita untuk belajar Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus bisa membuat anak itu cinta kepada Al-Quran. Cinta itu luar biasa. Dan cinta itu lama, pendidikan cinta itu lama. Sehingga kenapa Rasul itu mengatakan perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Sholat saja yang super wajib itu 7 tahun baru diperintahkan. Pukul anak itu kalau nggak sholat ketika umur 10 tahun, bahkan 10 tahun. Pertanyaan terus dari 0 sampai 7 itu pendidikannya apa? Pendidikan cinta. 0 sampai 7 itu pendidikan cinta.
Itu tugasnya orang tua. 0 sampai 7 tahun tugasnya orang tua, bukan guru sekolah. Guru sekolah itu sebenarnya dia itu ngajar anak Al-Quran ketika anak itu sudah cinta sama Al-Quran. Itu seperti itu, sehingga pembelajaran itu berhasil. Yang menjadi problem kita itu kan anak sekolah, anak mondok, cinta sama ilmu belum ada, cinta sama Quran belum ada, sehingga mau diajari sama gurunya ngantuk, tidur, bolos, ya kan? Kenapa? Karena nggak cinta gitu. Lah, siapa yang membuat menjadikan anak itu cinta sama Quran? Itu tugasnya orang tua. Nah, itu kita jangan terlalu ngejar setoran akademisi, hafalannya berapa anak kita. Nanti. Yang paling penting itu anak kita itu sudah cinta sama Quran atau belum. Masih cinta sama Quran itu masih gini. Bagaimana cara mengetahui kalau anak kita sudah cinta sama Quran? Nanti banyak sekali indikasinya itu banyak. Di antaranya, coba anak kita itu mau nggak baca Quran kalau kita nggak ada. Coba kita nggak ada, orang tua nggak ada, anak kita itu mau baca Quran nggak itu? Kalau anak kita itu nggak mau sama sekali baca Quran, kecuali kalau dipukul sama orang tuanya, dipaksa sama orang tuanya baru ngafal Quran, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kalau aktivitas nggak dicintai, seperti kita lah, kita sebagai orang dewasa seperti ini. Kalau kita itu ada aktivitas kita nggak suka gitu, dan kita dipaksa, maka cepat membosankan. Setelah itu nanti akan datang waktu di mana orang itu akan mutung. Dan problem sebenarnya pendidikan di Indonesia itu ini. Di Indonesia itu hampir semua sekolah itu problemnya itu kita itu bisa memaksa anak untuk belajar, sehingga modelnya itu paksaan. Anak dipaksa untuk calistung, anak dipaksa untuk ini. Tapi yang menjadi problem, kita nggak bisa membuat anak itu cinta sama ilmu. Ini menjadi problem. Di negara-negara maju sekarang sudah dirubah sistemnya, sehingga mereka itu sekarang di negara-negara maju mereka mengajarkan cinta dulu. Yang penting anak itu cinta sama ilmu. Urusan nanti hasilnya kayak apa itu nanti gitu. Kalau anak itu sudah cinta sama baca, sudah cinta sama belajar, cinta sama Al-Quran, anak kita itu nanti akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Kalau kita kan nggak, coba kita lihat, kita itu kan sebagai contohnya, maka jangan berulang, jangan sampai anak kita nanti seperti itu. Coba Anda itu setelah lulus SMA, ya, setelah lulus sekarang dari sekolah misalkan ya, sekarang apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda itu mau baca pelajaran-pelajaran yang lama dulu pernah Anda pelajari kan itu? Semuanya dibuang semua. Sudah kita kayak bosan baca itu, setelah muak, istilahnya muak, sudah istilahnya itu sudah kita itu kayak benci sekali dengan pelajaran yang ada itu. Kenapa? Karena membosankan. Kenapa bosan? Karena dipaksakan. Maka jangan seperti itu. Jangan sampai kita itu yang seperti ini itu juga nanti nurun ke anak kita. Maka jangan kita itu terlalu fokus ke target hafalan kepada anak kita, tetapi yang perlu kita kejar itu cintanya anak kita kepada Al-Quran, dan itu lebih penting daripada target. Maka itu kalau kita lihat model pendidikannya sahabat itu dalam pendidikan Al-Quran nggak terlalu cepat dalam hafalan. Abdullah bin Umar itu ada riwayat yang beliau itu hafal surah Al-Baqarah 8 tahun. Ada juga riwayat yang menyebutkan 4 tahun beliau hafal surah Al-Baqarah. Ada juga yang mengatakan 12 tahun. Kenapa kok lama seperti ini? Karena bukan itu tujuan mereka, itu bukan menghafal. Tujuan mereka itu adalah mengamalkan. Jadi mengamalkan Quran itu lebih penting bagi mereka daripada menghafalnya saja. Kalau kita kan enggak. Kalau kita yang penting menghafal anak itu, sehingga bisa dijual anak itu. Bisa dijual dalam mana? Dalam lomba, bisa dijual sebagai kebanggaan orang tua. Sehingga pendidikan itu kayak obsesi saja itu, seperti obsesi. Dan itu nanti jadi problem. Ini nanti akan jadi problem ketika anak itu sudah dewasa. Maka itu ingat, pendidikan itu bukan memetik hasilnya ketika anak masih kecil. Anak kecil kita rajin ke masjid, rajin baca Quran. Anak ketika masih kecil dia juara 1, belum layak untuk kita panen. Panennya kapan pendidikan itu? Kalau anak kita sudah balik. Coba nanti kita lihat, kita punya anak kita kalau sudah balik itu menjadi orang soleh atau tidak itu. Anak kita itu mau menjadi pembelajar Quran terus seumur hidupnya atau tidak? Itu nanti standar tolak ukur pendidikan kita itu berhasil atau tidak. Itu nanti kalau sudah balik. Rupanya banyak yang mengeluh. Ngeluhnya itu apa? Anak ketika masih kecil, Masya Allah itu rajin ke masjid, hafalan Qurannya bagus, di kelas juara 1, bahkan lomba juara 1, tapi ketika sudah balik ancur-ancuran. Dan itu banyak, kisah kayak gini banyak sekali. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan menjadi obsesi. Bukan karena Allah lagi sekarang pendidikan itu. Pendidikan bukan karena Allah Ta'ala, tapi pendidikan karena dunia, karena obsesi. Akhirnya apa? Akhirnya ya hasilnya mentah semua. Ya, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sebutkan di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.